Iwan dari YouTube channelnya Interested. Sobat, kali ini kita mau bahas nih mengenai jenis-jenis akomodasi yang dipakai oleh student internasional di Australia. Oh ya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Oke, kita mulai nih dengan presentasinya. Sobat, jadi ada beberapa akomodasi yang menjadi tujuan student internasional di Australia. Yang pertama adalah on-campus accommodation. Akomodasi ini biasanya terletak di dalam kampus atau tidak jauh dari kampus dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki, sobat. Tapi perlu dinotis ya bahwa tidak semua institusi yang ada di Australia itu memiliki accommodation on campus. Jadi di accommodation on campus ini banyak student-student termasuk domestic student yang stay di sini. Oke, lanjut ke akomodasi yang kedua. Student apartment. Nah, akomodasi ini khusus nih sobat untuk student yang menempuh studi di Australia. Jadi dari ruangannya pun agak berbeda dengan private student. Tapi biasanya student apartemen ini terdiri dari satu unit, beberapa kamar, nanti share untuk kitchen setnya, terus share lagi untuk bedroomnya dan lain-lain. Nah, untuk student apartemen ini juga ada yang namanya ruangan studio. Jadi cuma kamu sendiri yang di dalam kamar. Contohnya ada Unilodge, Urbanest, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cek nih di website. Unilodge itu ada di beberapa kota di Australia, termasuk juga Urbanest. Jadi fasilitas mereka tuh komplit banget buat kalian student yang tinggal di sini. Jadi seperti ruang belajar juga mereka sediakan, ada ruang diskusi, lalu ada ya ruang fotokopi, ruang printer, dan lain-lain. Oke, next pilihan ketiga. Homestay. Homestay ini adalah akomodasi di mana student akan tinggal bersama host parent. Host parentnya adalah citizen Australia. Di sini student tidak bisa memilih siapa nih host parentnya. Kadang kan ada nih yang dari Indonesia pengen oh ya saya ingin host parentnya Indonesia, itu nggak bisa. Itu namanya rasis. Jadi nanti citizennya Australia tuh banyak macamnya. Ada yang keturunan India, ada yang keturunan Indonesia, ada keturunan Malaysia. Jadi kita tidak boleh menentukan, tapi mereka yang menentukan. Nah, homestay ini, sobat, nggak bisa jalan kaki ke kampus. Dan umumnya mereka berjarak sekitar 20 menitan dari homestay-nya ke kampus. Jadi biasanya nih student menempuh dengan by bus atau tram ataupun tren. Nah, di homestay ini peraturannya agak strict nih sobat, karena memang seperti yang kita ketahui air itu kan susah ya di Australia. Jadi mereka membatasi yang namanya pemakaian air. Jadi untuk kalian yang tinggal di homestay harus siap-siap nih, mandi dibatasin mungkin sekitar 5 menit. Terus listrik mahal. Jadi siap-siap juga kalau cuci baju tidak bisa setiap hari. Jadi biasanya host parent-nya membatasi di hari-hari tertentu aja menggunakan listrik untuk mencuci baju. Lalu terkadang juga ada yang namanya jam malam. Jadi kalian tidak boleh menyalakan lampu lebih dari jam sekian dengan alasan listriknya mahal, sobat. Jadi ya plus minus ya antara homestay, antara on campus, accommodation, lalu ada student apartemen. Nextnya, pilihan berikutnya kalian bisa stay selain homestay. Next slide please. Private apartment. Apartemen seperti pada umumnya
ini berada di sekitaran kota. Ya, jadi contoh kayak di Melbourne tuh banyak private apartment di sana. Jadi fasilitasnya kurang lebih sama dengan private apartemen pada umumnya. Jadi ya agak lebih bebas, terus bisa berjalan kaki, dan biasanya lebih mahal ya sobat. Tapi di sini kalian bisa sharing nih sama teman-teman kalian sesama international student. Tapi perlu ditekankan ya sobat, sebelum kalian berangkat ke Australia harus sudah mendapatkan apartemen terlebih dahulu, mendapatkan akomodasi terlebih dahulu. Jadi sampai sana nggak yang nggak punya tujuan lalu stay di hotel, eh, nanti maunya murah ternyata malah boros karena tinggal di hotel setiap hari. Dan perlu dinotis bahwa hotel di Australia itu mahal sekali. Oke, next. Rent house. Nah, buat kalian yang sudah stay di sana mungkin 1 semester ataupun 1 tahun dan durasi studinya lebih dari 1 tahun, bisa nih untuk next year-nya untuk sewa rumah. Nah, sewa rumahnya dengan teman-teman yang study di sana juga. Jadi bisa lebih irit. Karena saya pernah ada student yang budgetnya terbatas, jadi mereka sesampai di Australia, awalnya mereka homestay dulu. Setelah homestay 1 bulan, mereka cari nih rent house bareng-bareng. Nah, dalam satu rumah tuh bisa sampai dengan ya sesuai dengan kamar yang ada ya. Jadi bisa sampai 5 sampai 6. Nah, kalau sharing untuk biayanya biasanya 1 bulan bisa 1.500 sampai 2.000 Aussie dollar. Itu bisa ditekan kalau kalian sewa rumah beramai-ramai itu bisa sekitar 800 Aussie dollar. Jadi kalian bisa irit banyak nih, bisa separuhnya. Nah, rent house ini juga sama dengan homestay. Jadi tidak ada jaraknya yang dekat dengan kampus dan biasanya menggunakan transport umum nih dari rent house ini menuju ke kampus yang ada di city. Bisa by train, bisa tram, bisa by bus. Oke, demikian informasi mengenai akomodasi yang tadi saya sebutkan. Perlu dinotis juga ya, sobat, bahwa akomodasi itu hanya available untuk student-student yang sudah over 18. Jadi buat kalian yang masih under 18, itu nggak bisa sembarangan tinggal. Jadi harus ada approval dari kampusnya dulu. Kalaupun kalian nanti tinggal di student apartemen, kampus yang akan menentukan student apartemen yang mana yang boleh kalian apply. Dan perlu dinotis juga bahwa tiap-tiap university itu memiliki student accommodation under 18 sendiri atau masing-masing. Jadi nggak bisa sembarangan dan mereka punya listnya masing-masing mana akomodasi yang boleh ditempati oleh under 18 dari kampus mereka. Oke, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk di like, subscribe, follow, dan di share ya, karena akan banyak info-info menarik dari kita. Dan bisa dicek YouTube kami, Facebook, dan Instagram. Terus buat kamu-kamu yang belum masih ingin berkonsultasi dengan kami, bisa kontak kami, pilihannya banyak, bisa lewat email, bisa lewat telepon, handphone, atau mau cari info tentang kita bisa di website atau Instagram. Oh ya, buat kalian-kalian yang mau mencari akomodasi khususnya untuk Unilodge dan Urbanes, feel free kontak kami ya, karena kami bisa bantu loh. Jadi dengan kami bantu, kami tidak mengenakan cas apapun untuk servis bantuan mendapatkan akomodasi tersebut. Oke, alamat kami ada di Kebayoran Arcade 2, Blok B17, Jalan Boulevard Bintaro, Pondok Jaya. Yang dekat-dekat silakan melipir ke kantor kami. Oke, terima kasih attention-nya. Bye-bye. Selamat berlibur.